Shalom, Bapak Ibu. Simbiosis iman kelimpahan. Apa itu iman kelimpahan? Apa itu simbiosisnya? Di mana ayat-ayat yang mendukungnya? Bagaimana di dalam kekurangan kita mampu memiliki mental kelimpahan? Dan apa batu sandungannya? Iman kelimpahan atau abundance faith bukanlah keyakinan bahwa setiap orang percaya pasti menjadi kaya secara materi ya. Iman kelimpahan adalah keyakinan bahwa Allah adalah sumber yang tidak terbatas, sehingga anak-anaknya tidak hidup di dalam rasa kekurangan, ketakutan, dan kemiskinan jiwa, melainkan dari kepercayaan kepada pemeliharaannya ini. Kelimpahan di dalam Alkitab selalu dimulai dari Allah yang berkelimpahan, bukan dari manusia yang berkelimpahan ya. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan." Yohanes 10 ayat 10, Bapak Ibu. Kelimpahan yang dimaksud mencakup kelimpahan kasih, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, kelimpahan anugerah, kelimpahan hikmat, kelimpahan pelayanan, dan bila Allah berkenan juga kelimpahan materi untuk menjadi berkat, Bapak Ibu. Nah, apa itu simbiosis iman kelimpahan? Ada hubungan timbal balik yang indah ya antara Allah memberi dan manusia yang percaya, Bapak Ibu. Semakin manusia mengenal karakter Allah, semakin mudah ia percaya. Manusia percaya adalah bahwa Allah dapat mempercayakan lebih banyak. Bukan karena Allah mampu memberi, tetapi karena hati manusia semakin siap menerimanya. Lukas 16 ayat 10 berkata, "Barang siapa setia di dalam perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara besar." Kelimpahan sejati bukan dimulai saat kita menerima banyak. Kelimpahan dimulai saat kita setia dengan yang sedikit. Ayat-ayat tentang kelimpahan misalnya, Mazmur 23 ayat 1. "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Bukan berarti tidak pernah mengalami masa sulit ini loh. Tetapi bahkan di lembah kekelaman pun jiwa tetap tidak berkekurangan. Filipi 4 ayat 19. "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus." Perhatikan, bukan menurut tabunganmu, bukan menurut pekerjaanmu, bukan menurut ekonomi dunia, melainkan menurut kekayaan Allah ini. 2 Korintus 9 ayat 8. "Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu." Kata segala muncul berulang kali ya, seolah Paulus sedang berkata, kelimpahan Allah lebih besar daripada segala kekuranganmu. Roma 5 ayat 20, "Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah." Dosa besar, kasih karunia lebih besar. Luka besar, anugerah lebih besar. Kegagalan besar, pemulihan lebih besar, Bapak Ibu. Apa itu mental kelimpahan di dalam kekurangan? Inilah ujian yang terbesar. Sebab mudah percaya saat lumbung penuh, sulit percaya saat tepung tinggal segenggam ini ya. Tetapi justru disinilah iman diuji. Janda di Sarfat hanya memiliki sedikit tepung, sedikit minyak dan sedikit harapan. Namun ia memberi terlebih dahulu kepada Elia. Secara logika ia miskin, secara iman ia kaya, dan mujizat terjadi. Mental kekurangan berkata, kalau aku memberi, aku akan habis. Mental kelimpahan berkata, Allah tidak akan habis. Mental kekurangan menghitung apa yang hilang. Mental kelimpahan menghitung siapa yang memegang masa depan. Ini. Apa batu sandungannya yang terbesar? Pertama, ketakutan, Bapak Ibu. Israel keluar dari Mesir, tetapi mental budak tidak keluar dari mereka. Mereka selalu takut kekurangan, takut lapar, takut haus, takut mati. Padahal setiap hari mana turun, Bapak Ibu. Keserakahan yang kedua.
Ironisnya, mental miskin dan keserakahan sering-sering berjalan seiring ya. Orang dapat memiliki banyak harta, tetapi tetap merasa kurang. Karena lubang di dalam hati tidak bisa diisi uang, Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang dapat mengisinya. Yang ketiga, perbandingan, Bapak Ibu. Kelimpahan mati ketika kita mulai membandingkan diri. Petrus bertanya tentang Yohanes ya. Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Yesus menjawab, apa urusanmu? Kelimpahan lahir ketika kita fokus pada panggilan diri kita sendiri itu. Yang keempat terakhir, ketidakpuasan Bapak Ibu. Adam hidup di taman yang sempurna, namun satu pohon yang terlarang membuat seluruh taman terasa kurang. Begitulah sifat manusia lama ya, selalu melihat apa yang tidak dimiliki ini. Nah, ada sumur yang tidak pernah kering Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah paradoks yang mengiringi kehidupan manusia sejak Eden. Manusia hidup di tengah kelimpahan, tetapi merasa kekurangan. Adam memiliki seluruh taman, namun matanya tertuju kepada satu pohon. Israel melihat mana setiap pagi, namun mengeluh karena tidak memiliki daging. Murid-murid melihat Yesus yang sanggup membangkitkan orang mati, tetapi panik karena hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Masalah terbesar manusia bukanlah sedikitnya sumber daya, Bapak Ibu. Masalah terbesar manusia adalah miskinnya cara pandang. Kita sering hidup seperti pengemis yang duduk di atas tambang emas ya. Kita memiliki Allah yang tidak terbatas, tetapi berpikir seperti anak yatim. Kita memiliki Bapa di surga, tetapi hidup seakan-akan tidak ada yang memelihara. Lihatlah burung di udara. Mereka tidak memiliki rekening, Bapak Ibu. Tidak memiliki gudang, tidak memiliki kontrak kerja, tetapi mereka bernyanyi setiap pagi. Mengapa? Karena mereka memahami sesuatu yang sering dilupakan manusia. Ada tangan yang tidak terlihat yang memelihara mereka. Ini, Bapak Ibu, kelimpahan bukan dimulai di dompet, Bapak Ibu. Kelimpahan dimulai di hati. Kelimpahan bukan jumlah yang ada di tanganmu. Kelimpahan adalah siapa yang memegang tanganmu. Musa berdiri di depan Laut Merah. Di belakangnya pasukan Firaun. Di depannya laut, di kanan dan kiri padang gurun. Secara manusia ia tidak memiliki jalan. Tetapi iman melihat sesuatu yang tidak terlihat. Ketika manusia melihat akhir, Allah melihat permulaan. Ketika manusia melihat tembok, Allah melihat pintu. Ketika manusia melihat kubur, Allah melihat kebangkitan. Ketika manusia melihat 5 roti, Allah melihat ribuan orang yang akan dikenyangkan. Iman kelimpahan berkata, aku tidak tahu dari mana pertolongan akan datang, tetapi aku tahu kepada siapa aku percaya. Bukankah janda Sarfat hanya memiliki segenggam tepung? Bukankah Hana hanya memiliki air mata? Bukankah Daud hanya memiliki umban? Bukankah Maria hanya memiliki penyerahan diri? Namun di tangan Allah yang sedikit menjadi cukup, yang cukup menjadi banyak, yang banyak menjadi berkat. Inilah rahasia kerajaan Allah. Tuhan tidak pernah memulai dengan apa yang banyak. Ia memulai dengan apa yang diserahkan. Benih lebih kecil daripada pohon, tetapi pohon tersembunyi di dalam benih. Demikian pula kelimpahan Allah sering tersembunyi di dalam ketaatan kecil. Mungkin hari ini engkau sedang berada di dalam musim kekurangannya. Doamu terasa belum dijawab, usahamu belum menghasilkan, tubuhmu lelah, hatimu penat, masa depanmu tampak kabur. Namun dengarlah suara Roh Tuhan. Aku tetap Allah yang sama. Aku yang memberi mana di padang gurun. Aku yang mengalirkan air dari batu. Aku yang memberi makan dia melalui burung gagak. Ya, aku yang memenuhi jala Petrus. Aku yang membangkitkan Lazarus. Aku tidak berubah. Sungai-sungai dunia dapat mengering. Ekonomi dapat runtuh. Manusia dapat mengecewakan. Tetapi sumberku tidak pernah kering. Anakku, jangan ukur masa depanmu dari keadaanmu hari ini. Ukur keadaanmu hari ini dari kebesaran Allahmu.
Karena orang yang hidup dengan mental kekurangan berkata, "Aku tidak punya cukup." Tetapi orang yang hidup dengan iman kelimpahan berkata, "Tuhanku lebih dari cukup." Dan ketika dunia melihat krisis, iman melihat kesempatan, Bapak Ibu. Ketika dunia melihat malam, iman melihat fajar. Ketika dunia melihat kematian, iman melihat kebangkitan. Karena kita melayani Allah yang mampu membuat sungai di padang gurun, jalan di tengah laut, dan kehidupan di dalam kubur, maka berdirilah hari ini dengan keyakinan yang baru. Bukan keyakinan kepada kekuatanmu, bukan kepada tabunganmu, bukan kepada jabatanmu, tetapi kepada Kristus. Sebab selama Sang Gembala berjalan di depanmu, engkau tidak sedang menuju kekurangan, engkau sedang menuju pemeliharaan. Sebab selama Sang Gembala berjalan di depanmu, engkau tidak sedang menuju kekeringan. Engkau sedang menuju pemeliharaan, dan selama sumur hidup itu ada, engkau tidak akan pernah benar-benar miskin, sebab Allah kita adalah Allah kelimpahan, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin.